Assalamualaikum, hai apa kabar? Aku Irma Indriani, semoga kalian semua selalu sehat ya. Tidak sedikit di antara kita memiliki pendapatan atau gaji yang besar. Namun kenapa ya masih belum bisa nabung, tidak bisa berinvestasi, atau bahkan tidak memiliki dana darurat sama sekali. Ada juga yang pendapatannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, inilah saatnya kita perlu memperbaiki dan mengatur finansial kita agar tahu masalahnya dan mencari solusi terbaiknya. Kali ini aku akan membahas tentang 7 tips memperbaiki finansial ala minimalis. Apa saja ya? Pertama, mengatur cash flow keuangan. Mengatur cash flow keuangan bulanan untuk kamu yang menerima gaji bulanan. Atau dapat juga mengatur cash flow harian untuk yang mendapatkan gaji harian. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Catatan tersebut dapat dijadikan sebagai rambu-rambu keuangan sehingga kita bisa mengecek kondisi keuangan sendiri. Hal tersebut untuk mencegah besar pasak daripada tiang atau untuk menghindari cash flow negatif. Nah, jika setelah dicatat keuangan kita, ternyata kita belum bisa menabung, maka tekan pos pengeluaran keinginan. Misalnya, ada pengeluaran untuk TV berbayar, kuota internet yang terlalu besar, jadwal vacation tiap weekend, maka pangkas sedikit demi sedikit agar kita bisa menabung. Namun, jika pengeluaran kebutuhan tersebut tidak bisa ditekan, maka cari income tambahan agar cash flow keuangan kita positif. Selalu mencatat dan menyiapkan list belanja sebelum kita berbelanja. Mencatat list belanjaan akan menjadikan kita dan membantu kita lebih fokus pada kebutuhan yang sudah direncanakan dan sesuai budget yang sudah dianggarkan. List belanja membantu kita terhindar dari lapar mata dan kalap ketika belanja. Kedua, membeli sesuatu karena butuh dan sesuai fungsinya, bukan karena gengsi. Belilah barang sesuai fungsi dan jelas-jelas kita butuhkan, bukan membeli sesuatu tanpa perencanaan, hanya karena gengsi, karena tren atau pengaruh teman sekitar. Sangat disayangkan jika kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bahkan di rumah pun ada barang yang memiliki fungsi yang sama. Namun kita terpaksa membelinya karena khawatir dianggap tidak mampu membeli oleh teman sekitar. Yang ketiga, tidak mudah tergoda diskon. Siapa yang tidak tergoda diskon? Apalagi di tanggal cantik seolah kita ingin membeli semua yang ada di keranjang belanja. Dengan alasan karena hari itu diskonnya pasti besar, gratis ongkir, bahkan dapat cashback. Padahal mungkin sebenarnya barang yang akan kita beli tersebut belum kita butuhkan saat itu. Maka percayalah, bulan depan di waktu kita membutuhkan barang tersebut, diskon itu akan selalu ada. Keempat, usahakan hutang atau cicilan kita tidak lebih dari 30% dari pemasukan bulanan. Yuk simpan dulu istilah jika tidak kredit atau tidak mencicil kita tidak bakal punya. Mungkin istilah itu bisa kita ganti. Untuk memiliki sesuatu kita bisa nabung terlebih dahulu. Meskipun harus sedikit bersabar, kita akan terhindar dari hutang dan bunganya yang mungkin besar. Usahakan hutang atau cicilan kita tidak lebih dari 30% gaji atau pendapatan kita. Jika lebih kecil akan lebih baik lagi. Cicilan di atas 30% akan membuat kita sulit mengatur keuangan karena kita sulit untuk menabung, bahkan kebutuhan harian pun bisa jadi akan kurang. 5. Mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Usahakan dahulukan dulu kebutuhan daripada keinginan. Jika kebutuhan sudah terpenuhi dan kita bisa menabung, sesekali kita bisa mewujudkan keinginan kita. Namun jika keinginan didahulukan dan mengesampingkan kebutuhan, saat kebutuhan itu datang dan wajib kita penuhi, sementara uang kita habis untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya jika tidak kita wujudkan pun, hidup kita masih terus berjalan. Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan, bisa jadi kita akan meminjam dan berhutang kepada orang lain. Keenam, menabung itu menyisihkan, bukan menyisakan. Tidak jarang sebagian dari kita menabung itu ketika ada sisa dari belanja. Padahal, menabung bukan dari sisa, tapi sisih. Ketika mendapatkan uang, maka sisihkan untuk menabung. Jika mampu,
Minimal 100% dari pendapatan kita. Jika lebih dari itu, maka lebih baik lagi. Namun, jika belum mampu, kita tetap niat untuk menabung dan berusaha menyisihkannya secara bertahap sesuai kemampuan. Nah, itu dia 6 tips memperbaiki finansial ala minimalis yang bisa kamu coba. Atau mungkin dari 6 langkah tersebut pernah kamu coba. Jika pernah melakukannya, bisa kamu tulis di kolom komentar ya. See you next video. Nah, itu dia 6 tips memperbaiki finansial ala minimalis yang bisa kamu coba. Atau mungkin dari 6 langkah tersebut pernah kamu coba. Jika pernah melakukannya, bisa kamu tulis di kolom komentar ya. See you next video.